never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Dunia terdiam bukan karena tidak ada aksi, tetapi karena satu nama telah melampaui logika. Veda Ega. Sosok yang dulu hanya dianggap talenta muda biasa, kini berubah menjadi fenomena yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Berkembang bukan sekedar meningkat, melainkan berevolusi dengan cara yang terasa tidak masuk akal. Dalam waktu yang begitu singkat, Veda Ega menunjukkan sesuatu yang berbeda di setiap balapan. Bukan peningkatan kecil seperti pembalap pada umumnya, melainkan lompatan besar yang membuat banyak pihak mulai bertanya-tanya dalam diam tentang apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Jawaban itu akhirnya muncul ketika di balapan terbaru, ketika semua pembalap berjuang menyentuh batas maksimal mereka. Di saat yang lain mulai kehilangan kontrol, Veda Ega justru menemukan kesempurnaan dalam setiap lintasan yang ia lalui. Ia mencatatkan top speed 222,2 km per jam, sebuah angka yang bukan hanya cepat, tetapi terasa tidak normal untuk kelas Moto3. Catatan ini langsung membuat pedok terdiam. Tim-tim besar mulai memperhatikannya dengan serius, dan dunia balap mulai menyadari bahwa ini bukan lagi sekedar soal bakat. Cara Veda Ega mengendalikan motor, membaca lintasan, hingga memaksimalkan setiap tikungan dan garis lurus terlihat seperti berada satu level di atas pembalap lain. Ia tidak lagi sekedar mengikuti ritme balapan, melainkan menciptakan ritmenya sendiri dengan penuh kendali. Yang paling menakutkan bukan hanya kecepatannya, melainkan konsistensinya untuk terus berkembang. Setiap balapan selalu menghadirkan versi baru dari dirinya yang lebih cepat, lebih tajam, lebih berani, dan semakin mendekati kesempurnaan. Apa yang dilakukan Veda Ega kini bukanlah sesuatu yang normal, melainkan sebuah evolusi ekstrim yang terlalu cepat dan terlalu presisi. Batas-batas yang selama ini dianggap pakem di Moto3 mulai terasa runtuh di hadapannya. Angka 222,2 km per jam bukan hanya sekedar catatan, tetapi sebuah pesan bahwa Veda Ega tidak datang untuk sekedar bersaing, melainkan untuk mendefinisikan ulang batas kecepatan itu sendiri. Dan jika ini baru permulaan, maka dunia benar-benar harus bersiap. Karena ketika Veda Ega terus berevolusi seperti ini, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat ia tidak hanya membuat dunia terdiam, tetapi juga membuat dunia tak lagi mampu mengejarnya. Dan ada satu fakta menarik yang mungkin belum banyak orang ketahui, bahwa Veda Ega mencatatkan rekor kecepatan luar biasa tersebut bukan dengan motor yang dianggap paling unggul. Justru sebaliknya, motor yang ia gunakan kerap dipandang berada di bawah performa motor-motor seperti KTM. Bahkan oleh sebagian orang hanya dianggap sebagai motor yang biasa saja. Namun disitulah letak keistimewaannya. Ketika pembalap lain sangat bergantung pada kualitas mesin dan paket motor, Veda Ega justru mampu melampaui batas tersebut dengan kemampuannya sendiri. Ia tidak hanya mengendarai motor, tetapi benar-benar menyatu dengannya, mengekstrak potensi maksimal dari sesuatu yang dianggap tidak istimewa. Di sisi lain, nama-nama seperti Quiles dan Munoz yang sering disebut memiliki paket motor yang lebih kompetitif justru tidak mampu menyamai apa yang dilakukan Veda. Secara fakta di lintasan, Veda mampu melewati mereka, bahkan ketika secara teori ia berada dalam posisi yang kurang diuntungkan. Hal ini kemudian memunculkan pandangan yang cukup berani bahwa jika kondisi dibalik dan mereka harus menggunakan motor yang sama seperti Veda, bukan tidak mungkin mereka akan kesulitan untuk tampil maksimal. Karena pada akhirnya, balapan bukan hanya soal mesin, tetapi tentang siapa yang benar-benar memiliki kendali, keberanian, dan insting di batas paling ekstrim. Apa yang dilakukan Veda bukan hanya soal menang atau cepat, tetapi bagaimana ia mengubah cara pandang terhadap batas kemampuan seorang pembalap.
Dan ketika hal itu terus terjadi, bukan hal yang aneh jika para rival mulai merasa tertekan, bahkan sampai pada titik di mana mereka hanya bisa menggigit jari melihat sesuatu yang tidak mampu mereka kejar. Dan ada satu fakta menarik yang mungkin belum banyak orang ketahui, bahwa Veda Ega mencatatkan rekor kecepatan luar biasa tersebut bukan dengan motor yang dianggap paling unggul. Justru sebaliknya, motor yang ia gunakan kerap dipandang berada di bawah performa motor-motor seperti KTM. Bahkan oleh sebagian orang hanya dianggap sebagai motor yang biasa saja. Namun disitulah letak keistimewaannya. Ketika pembalap lain sangat bergantung pada kualitas mesin dan paket motor, Veda Ega justru mampu melampaui batas tersebut dengan kemampuannya sendiri. Ia tidak hanya mengendarai motor, tetapi benar-benar menyatu dengannya, mengekstrak potensi maksimal dari sesuatu yang dianggap tidak istimewa. Di sisi lain, nama-nama seperti Quiles dan Munoz yang sering disebut memiliki paket motor yang lebih kompetitif justru tidak mampu menyamai apa yang dilakukan Veda. Secara fakta di lintasan, Veda mampu melewati mereka, bahkan ketika secara teori ia berada dalam posisi yang kurang diuntungkan. Hal ini kemudian memunculkan pandangan yang cukup berani bahwa jika kondisi dibalik dan mereka harus menggunakan motor yang sama seperti Veda, bukan tidak mungkin mereka akan kesulitan untuk tampil maksimal. Karena pada akhirnya, balapan bukan hanya soal mesin, tetapi tentang siapa yang benar-benar memiliki kendali, keberanian, dan insting di batas paling ekstrim. Reaksi pun mulai terlihat, bahkan dari para rivalnya sendiri. Quiles dalam sebuah wawancara terdengar tidak bisa menyembunyikan keterjukatannya. Sejujurnya saya tidak mengerti bagaimana dia bisa secepat itu di lintasan lurus. Angka 222,2 km per jam itu tidak normal untuk Moto3. Kami sudah mendorong motor kami sampai batas, tapi dia seperti punya sesuatu yang berbeda. Sementara itu, Munoz juga mengungkapkan hal yang senada dengan nada yang lebih emosional. Kami punya paket yang bagus, kami percaya diri, tapi ketika melihat data kecepatan Veda, rasanya seperti kami tertinggal jauh. Ini bukan hanya soal motor, dia benar-benar membuat perbedaan sendiri di atas lintasan. Ucapan-ucapan tersebut seolah menjadi bukti bahwa evolusi kecepatan Veda Ega bukan hanya terlihat oleh penonton, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh para pesaingnya. Ketika seseorang terus berkembang dengan cara yang sulit dijelaskan, tekanan mental itu akan muncul dengan sendirinya. Apa yang dilakukan Veda bukan hanya soal menang atau cepat, tetapi bagaimana ia mengubah cara pandang terhadap batas kemampuan seorang pembalap. Dan ketika hal itu terus terjadi, bukan hal yang aneh jika para rival mulai merasa tertekan, bahkan sampai pada titik di mana mereka hanya bisa menggigit jari melihat sesuatu yang tidak mampu mereka kejar. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gold. Kita Sobat Leo. La Pulga Forever.